Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buatkan tutorial tentang perbaikan TV LED dengan kerusakan ada suara tapi tidak ada gambar. Ini layar gelap ya, layar gelap. Sudah kita ketahui bersama teman-teman bahwa yang rusak TV ini yang rusak adalah di area backlight atau lampu latar ya. Kalau kita center, sebenarnya ini gambarnya ada ya, tapi ini nggak kelihatan karena lampunya padam ya, lampunya mati. Kalau kita center seperti ini akan kelihatan gambar seperti itu ya, berbayang. Jadi untuk proses perbaikannya, ini pertama-tama tentunya kita bongkar dulu TV-nya ya. Teman-teman simak saja. Oke, untuk membongkar TV LED itu kita balik ya. Ini skrupnya ada di belakang, di sini kelihatan ya. Kita bongkar semua. Sini ya. Ini untuk TV Panasonic. Kalau untuk macam TV LG itu rata-rata cover belakangnya itu menutup keseluruhan ya. Kali ini cover belakangnya cuma segini saja. Yang jelasnya kita buka dulu semua skrup. Cover belakang sudah saya bongkar. Penampakan mesinnya seperti ini. Ini juga kita bongkar. Ini belum ada kabel yang saya lepas ya teman-teman. Masih utuh semua kabelnya. Ini sebenarnya sudah dimodif ya. Power supply-nya sudah dimodif. Tapi kita tidak akan fokus ke sini karena kita akan fokus ke satu buah kabel, satu kabel ya. Kita cari kabel yang menembus ke belakang sini, ke belakang, ke depan ya, belakang depan. Yang jelasnya dia tembus ke sini teman-teman ya. Kita cari, kalau kita lihat ini kabelnya, ini masuk ke sini ya. Untuk speaker dan tombol panel, ini dia tombol panelnya dan sensornya. Kabel yang ini tadi. Kalau ini untuk listrik PLN ya. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman, kabel yang nembus ke belakang sini. Tuh. Ini adalah kabel backlight. Jadi kerusakan TV seperti ini yang layar gelap itu disebabkan karena backlightnya tidak menyala. Penyebabnya ada macam-macam, bisa jadi karena backlightnya putus, backlightnya rusak, atau rangkaian inverter di sini yang bermasalah sehingga dia tidak bisa mengeluarkan tegangan. Jadi ketika ketegangan tidak keluar, maka backlight tidak mendapatkan suplai tegangannya teman-teman, sehingga menyebabkan backlightnya tidak menyala. Oke, untuk melakukan pengetesan tegangan, di sini teman-teman membutuhkan sebuah avometer atau multimeter ya, baik itu analog maupun digital. Kita akan melakukan pengetesan tegangan di sini teman-teman. Kita tempelkan di sini. Ini untuk posisinya, dia kalau misalnya terbalik nanti di sini akan membaca minus ya. Kalau misalnya teman-teman pakai multimeter analog, itu jarumnya nanti akan turun ya, bukan naik. Jadi ini kita atur saja, biasanya sih positifnya warna merah teman-teman ya. Kita atur seperti ini. Dan untuk multimeternya kita set di pengetesan tegangan DC. Oke, setelah seperti ini kita colokkan TV-nya. Oke. Ini posisi TV masih dalam keadaan standby. Indikator masih merah. Tuh, masih merah ya, teman-teman. Nanti saya akan menekan tombol power. Teman-teman perhatikan untuk multimeternya ya. Ini keluar berapa nanti nilainya di sini. Nah, tidak kelihatan teman-teman ya. Oke. Saya tekan tombol power. Kita lihat. Oke, teman-teman bisa lihat naik 26 volt tadi teman-teman ya.
Itu artinya rangkaian inverter backlight ini normal, dia mengeluarkan tegangan. Cuma dia kondisinya sekarang adalah kondisinya protect. Karena pada saat tegangannya keluar tidak ada beban ya. Dia tidak ada beban sehingga membuat inverter backlight ini protect. Jadi kemungkinan yang bermasalah ini adalah lampu backlightnya. Ya, mungkin ada yang putus atau bagaimana sehingga inverter backlightnya membaca bahwa ini tidak ada beban ya. Ini sama dengan seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman cabut kabel ya, ini kan artinya tidak ada beban ya. Teman-teman bisa cek kembali ya. Untuk di sini tegangannya di sini berapa ya? Kan sama saja dengan backlight yang putus ya kalau kita lepas seperti itu. Saya coba sekali lagi ya, teman-teman lihat angkanya apakah sama. Saya tekan tombol power. Oke, kita tunggu. Itu dia teman-teman ya, naik sampai 26 kemudian turun secara perlahan. Nah, selanjutnya akan kita bongkar untuk backlightnya. Untuk melakukan pembongkaran backlight, ada baiknya kalau semua yang ada di sini kita bongkar ya, kita bersihkan semua agar nanti lebih leluasa dalam melakukan pergantian backlight. Jadi ini akan kita lepas semua. Untuk mainboard juga kita angkat saja kabel. Ya, teman-teman bongkar dengan cara hati-hati ya. Ini untuk kabel flex yang ketikon kita buka juga. Kita bisa buka di sini atau buka di sini juga bisa. Pilih yang paling mudah saja teman-teman. Ini agak keras ya. Saya buka di sini. Oke, saya bongkar dulu teman-teman. Oke, semuanya sudah saya lepas. Selanjutnya saya akan buka skrupnya. Yang skrup untuk frame ya. Di sini juga tadi ada. Sama di sini ada juga teman-teman. Kita lepas dulu skrupnya. Kemudian ini akan kita balikkan ya. Jadi posisi layar nanti berada di atas. Oke, setelah skrup kita lepas dan TV sudah kita balikkan, posisinya seperti ini ya. Dan untuk tikon ini harus bebas ya teman-teman. Ini sudah kita bebaskan untuk tikonnya. Untuk membuka frame depan ini teman harus hati-hati ya. Harus ekstra hati-hati. Biasanya saya menggunakan obeng seperti ini, obeng minus. Jadi cara membukanya itu, sebentar ya teman-teman, saya perlihatkan. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian teman-teman jangan cungkil seperti ini ya. Ini saya tidak rekomendasikan teman-teman cungkil seperti ini. Karena ini sangat berisiko ya kalau seperti ini. Tapi ini obengnya teman-teman putar ya. Putar seperti ini. Kemudian boleh dinaikkan sedikit ya agar ini terangkat nanti. Saya akan coba praktekkan. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini, jangan di-skip ya videonya. Karena dalam proses pergantian backlight itu pekerjaan yang paling penting yang ini teman-teman ya, untuk membuka layar. Nih, saya coba masukkan di sini. Kemudian saya putar seperti ini. Kita angkat pelan-pelan ya. Kita pindahkan pelan-pelan seperti itu ya. Sudah terbuka. Kita lanjut ke sini. Pelan-pelan saja teman-teman. Sini lagi. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Ini sudah terbuka teman-teman ya. Tuh. Kita lakukan pelan-pelan saja. Saya pindah ke sini. Saya coba pindah ke sini.
Kita lakukan secara perlahan-lahan. Yang saya geser kameranya saja ya teman-teman, saya tidak usah geser televisinya soalnya meja saya sempit. Tuh, lakukan pelan-pelan saja teman-teman ya, kita lakukan pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Oke, frame depan sudah terangkat. Tuh. Sekali lagi ya teman-teman, harus ekstra hati-hati karena salah satu alasan kenapa servis TV LED itu mahal gara-gara ini layar. Resikonya sangat tinggi ya dalam kita membuka mengangkat layar. Jadi sebelum kita angkat ini, kita siapkan dulu tempat untuk meletakkan layar. Kita bisa siapkan kain atau semacamnya ya, tempatnya harus rata bersih. Kita siapkan dulu, nanti kita angkat layarnya. Selanjutnya kita akan angkat layar ya. Sebelum kita mencoba untuk mengangkat layar, teman-teman harus pastikan dulu bahwa layar ini tidak melekat di frame. Jadi teman-teman bisa menggunakan kertas yang agak keras ya. Kadang ada juga teman-teman yang pakai KTP, ini bisa pakai seperti ini juga ya, yang pelapis gacun. Yang penting bisa masuk ya, teman-teman bisa lakukan seperti itu. Sebenarnya ini kalau yang lebih besar lebih bagus. Ini juga agak lembek sih sebenarnya teman-teman kalau kertas seperti ini. Sebenarnya memang yang paling mudah, yang paling gampang kita dapat itu adalah KTP, kartu ATM bisa juga. Ini seperti ini ya, kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita bawa ini keliling ya, keliling layar itu untuk melihat apakah layar ini melekat di frame atau tidak, karena resikonya tinggi kalau misalnya layarnya melekat kemudian teman-teman angkat, itu akan sangat berbahaya ya, sangat berisiko layar bisa pecah. Jadi pada saat teman-teman sudah memastikan semuanya aman, layar tidak melekat di frame, selanjutnya kita bisa mengangkat layar. Ini kalau ada kuku bisa masukkan jarinya ke bawah layar ya, seperti ini. Oke, ini jari saya sudah masuk ya. Ini saya mau amankan dulu untuk tikonnya. Oke, pelan-pelan kita masukkan tangan kita ke bawah. Kemudian kita angkat layarnya, kita pindahkan. Selanjutnya untuk pekerjaan pergantian backlight ini akan lebih mudah ya, karena layar sudah terangkat. Frame-nya kita lepas. Nah, ini reflektornya juga. Reflektornya kita simpan dulu. Nah, ini dia teman-teman backlightnya. Sini ada yang bermasalah, biasanya ada yang putus. Nah, cuma biasanya kalau untuk TV Panasonic saya rekomendasikan untuk langsung ganti satu set ya, karena terkadang kalau TV Panasonic kita ganti yang mati saja itu akan tidak awet ya, yang lain akan mati lagi. Misal yang ini yang mati,
kemudian kita ganti yang mati saja, besok-besok akan pindah ke sini lagi ya. Karena TV LED seperti itu, satu saja yang bermasalah, maka lampu yang lain tidak akan menyala karena dia tersusun secara seri ya. Ini kondisi backlightnya ya, memang ada dua yang sudah terganti teman-teman, ini sama ini ya, jadi mungkin karena sudah terganti jadi yang lain tidak awet ya. Jadi di sini saya tidak akan melakukan pengetesan backlight, saya akan langsung ganti satu set untuk backlightnya. Oke, saya sudah ada backlight yang normal, kita tinggal pasang ya. Lebih mudah kalau kita ganti langsung satu set ya, dan ini juga akan lebih awet, kecuali kalau yang punya TV maunya ganti yang mati saja. Nah, harus kita bahasakan juga teman-teman ya, kalau kita ganti yang mati saja itu tidak akan bergaransi, kecuali kalau ganti satu set seperti ini ya, ini bisa kita garansi ya. Oke, setelah kita melakukan pergantian backlight ini, sebelum kita pasang layar saya sarankan teman-teman untuk melakukan pengetesan dulu. Jadi backlight ini akan kita tes apakah menyala atau belum. Jadi kita pasang untuk mainboard, kita bisa posisikan seperti ini saja, kita balik ya. Kita pasang mainboard dan tombol panel kita pasang sementara saja teman-teman. Oke, saya sudah pasang untuk mainboard dan tombol panel, kita colokkan TV-nya. Oke, posisi standby, saya coba tekan power. Tekan power, sudah hijau atau belum ini? Oke teman-teman, kelihatan backlight menyala ya. Tuh, nah, lampunya sudah nyala ya, backlight sudah menyala. Itu artinya backlightnya normal, inverter backlightnya juga normal. Selanjutnya akan kita rapikan. Untuk proses memasang layar sama seperti tadi, harus hati-hati ya. Kita angkat layar dulu. Kemudian kita pasang di sudut atas. Kemudian kita turunkan secara perlahan-lahan ya. Oke, kita harus pastikan setiap sisi layar di sini rapat ya. Sini juga kita pastikan, atas, sini, samping, sini juga, dan setiap sisi harus kita pastikan rapat. Ya, ini dimaksudkan agar nanti layarnya tidak pecah pada saat kita pasang frame depan ya. Jadi kalau ini tidak rapat, misal ini ada di atas, pada saat kita pasang frame depan ini akan pecah ya kalau kita tekan. Tapi kalau sudah rapat, teman-teman bisa pasang Oke teman-teman, semua sudah saya pasang untuk mainboard, untuk layar.
kabel T-con ini sudah saya pasang juga. Semua kabel sudah saya rapikan. Tapi sebelum saya tutup rapat, sebelum saya pasang skrupnya, ini kita harus melakukan pengetesan sekali lagi ya, untuk melihat gambar apakah gambarnya sudah keluar normal. Posisi standby kita on kan, oke, sudah on ini. Kita intip. Oke, backlight sudah menyala. Oke, itu dia teman-teman, gambar sudah keluar ya, suara juga sudah keluar, artinya TV sudah normal. Oke, TV LED dengan kerusakan, ada suara, tidak ada gambar, layar gelap, ini sudah selesai teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.